Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya untuk kita semua, sehingga di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk bertemu di program Hikmah yang akan mengisahkan ya bagaimana perjalanan hidup seseorang hingga menemukan suatu perubahan hidupnya ke arah yang lebih baik begitu. Dan sebelum kami lanjutkan, tentu saja kami juga mengingatkan untuk Anda pemirsa selalu mematuhi protokol kesehatan dengan mengenakan masker, rajin mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Siang hari ini saya Ida Aisyah akan melanjutkan perbincangan di pekan sebelumnya dengan narasumber Ibu Ratu Ayu Febriani yang merupakan seorang mantan foto model begitu. Dan di pekan yang lalu beliau sudah banyak bercerita ya bagaimana awalnya beliau bisa terjun ke dunia foto model, kemudian bagaimana akhirnya berhenti dari kegiatan tersebut hingga akhirnya berkenalan dengan seorang pemuda bernama Haris ya, Abdul Haris Syarifuddin yang sekarang menjadi suami beliau. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu Ibu Ratu Ayu Febriani, atau saya akan lebih akrab begitu memanggilnya dengan sebutan Mbak Febi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Febi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mbak Ida dan para penonton serta pendengar radio MTA TV dan yang lain juga. Ya, alhamdulillah bisa berjumpa kembali. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya pun senang bisa bergabung kembali di sini. Jangan bosan-bosan ya, Bapak Iya. Ibu. Iya, insya Allah. Karena ini juga dari cerita Mbak Febri ini bisa jadi inspirasi, kemudian juga hikmah ya untuk pemirsa dan pendengar semuanya tentu saja. Ya, dan terakhir kemarin Mbak Feby sudah bercerita ya tentang bagaimana kemudian berhenti dari dunia foto model dan juga yang membuat penasaran kita semua bagaimana ini Mbak Feby bisa mengenal pengajian Majelis Tafsir Al-Quran. Nah, bisa disampaikan kepada pemirsa. Ya, baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Awal mula mungkin dulu karena bapak saya ingin membuka kursus mesin secara gratis bagi anak yang merantau. Salah satunya sebenarnya banyak anak-anak yang merantau, terutama kuliah yang jurusan mesin itu bapak kami tampung di situ karena kakak saya juga kuliah di sana. Kemudian ada salah satu yaitu Mas Haris ini yang ikut bergabung notabene dari Angkatan Laut karena secara tidak sengaja kakak saya yang pertama, kakak ipar itu adalah atasan beliau. Bahkan kontak telepon Mas Haris dengan hubungannya itu dengan kontak telepon bapak saya. Singkat cerita, kemudian berjalannya waktu baru melihat, karena saya kalau misalkan di rumah itu paling lewat ke depan ke warung lalu masuk lagi di kamar. Kalau misalkan pergi itu pun perginya jauh gitu. Itu tidak sempat menyapa atau bagaimana? Tidak, cuman karena memang banyak anak muda di sana tuh banyak berlalu lalang dan memang ada yang seperti ngekos tapi tidak dikenakan biaya oleh bapak ibu saya. Karena kasihan merantau. Apalagi teman kampus kakak saya. Dia, Dek, kamu siapa gitu kan awal. Oh, ini dari Mas Harisnya yang menyapa duluan. Ya. Nanya Pak Agus bilang gitu. Kok kamu nggak pakai kerudung? Ngomong gitu. Loh, emang kenapa Mas kepo sekali gitu kan? Terus ini sekali bicara seperti itu gitu loh dengan hidup. Iya. Secara garis besarnya. Lalu kemudian mungkin melihat Mbak Feby, mohon maaf Mbak Feby, bisa diulang tadi menyapanya seperti apa dan tanggapannya seperti apa, kan tadi sempat suaranya menghilang. Iya baik Mbak, jadi pas saya lewat itu Mas Haris itu bilang loh,
Dek, kamu siapa kok dari dalam gitu? Hmm. Saya orang sini gitu, karena kebanyakan laki-laki. Oh ya. Jarang lihat ada perempuan kecuali kakak saya yang perempuan itu yang sudah Mm-mm. menikah. Ya. Akhirnya emang kenapa Mas? Kok Mas nanya-nanya begitu gitu? Ya enggak, Mas heran aja kan banyak laki-laki kok kamu nggak pakai kerudung. Nggak apa-apa, lagian saya juga masih kecil, awalnya begitu. Loh, Dek, Ketika ditanya itu ada rasa kayak sebel gitu nggak? iya. Ini siapa sih, kepo banget baru Ikut lihat campur juga. aja gitu ya? Iya, ganggu aja terus ngapain juga kepoin hidup orang gitu kan. Kalau kakak saya atau keluarga saya nggak bermasalah, kecuali Ah. memang dia maunya sendiri gitu dari dalam hati sendiri. Nah, lambat laun akhirnya mungkin kok lama-kelamaan memang suka datang itu memang untuk belajar mesin awalnya. Nah, Awalnya. iya, awalnya. Karena memang sejarah ketemunya kakak saya yang pertama juga awalnya belajar mesin dan nggak tahu Oh, kalau punya anak perempuan. iya Kami iya. bersaudara, 3 perempuan, 3 laki-laki gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini yang perempuan itu masih kecil waktu itu, maksudnya belum mengerti lah. Nah, kemudian eh, eh, hari demi Ya. hari saya entah kenapa mungkin Mas Haris masa iba atau bagaimana ngelihat istri saya kasihan amat, sayang banget, terus dia nanya, kamu kok kamu kelas berapa gitu, terus kamu kok kenapa kok nggak mau pakai kerudung, kenapa sih nanyain kerudung terus gitu. Ketika itu kelas berapa ini? SMA ya? Kalau nggak salah SMA kelas 2 ya, Kelas 2. kelas 2 ya. Kelas 2 itu baru mau naik maksudnya baru naik kelas 2. Ya. Nah, kemudian singkat cerita, setelah sering datang, awalnya mungkin seminggu sekali karena kan memang liburnya tuh pegawai negeri 2 hari ya. Nah, pas datang itu coba deh nih kamu baca deh, ngapain sih surat cinta ya gitu, ini baca dulu gitu. Dikasih Baca apa dulu. itu? Mas Haris waktu itu ngasih brosur. Oh, brosur pengajian MTA. Ngasih brosur bahwa tentang kalau misalkan perempuan itu membuka aurat dan segala macam gitu. Akhirnya pertama tuh selembar 2 lembar saya abaikan, lalu lama-lama saya coba deh, pengen tahu, penasaran juga apa sih kok sampai segitunya, kok dia kok kepo banget sampai ke kehidupan saya gitu. Ya, jadi memberikan brosur itu tidak hanya sekali. Tidak sekali waktu itu, sampai saya baca, akhirnya saya mulailah benar-benar berhijrah, sehingga keluar kamar pun saya pakai hijab gitu. Ya, Nah, waktu itu kenapa akhirnya memutuskan untuk berhijab setelah jadi tuh setelah tahu dibaca ternyata serem juga ya hukumannya gitu bagi yang kelihatan aurat. Jadi itu membaca brosur sendiri, kemudian mungkin tidak ada penjelasan dari siapapun, itu pun sudah mengena begitu? Belum. Jadi memang kok serem juga ya. Nah, kebetulan saya juga punya buku dulu, cetakannya sih mungkin cetakan luar, buku-buku tentang neraka, tentang dosa seperti apa nanti masuk neraka. Nah, itu salah satunya katanya kalau tidak berhijab rambutnya akan ditarik, diikat gitu, terus digantung. Seperti itu awalnya. Nah, terus ada hadisnya kan, Mas Haris kebetulan ngasih brosur itu yang tersebut dikasih, lalu kemudian saya baca. Awalnya sih dilantarkan saja, nggak dibaca. Lambat hari, lambat bulan, kok saya timbang-timbang, kok ini juga ya, ini juga. Nah, berarti sampai hitungan bulan ya itu ya? Iya, itu sangat cepat sekali, Mbak. Kok tersentuhnya gitu. Akhirnya saya langsung berhijrah. Dalam arti biasanya saya kalau ke mall aja tuh kalau ke mall buka. Nah, ini pertamanya keluar pagar saya pakai. Dulu kan enggak. Nah, terus lambat laun saya keluar kamar, lambat hari, lambat bulan keluar kamar saya pakai, sehingga waktu itu kakak saya nyuruh saya ke warung, ke apotik, tolong belikan sesuatu, saya udah pakai hijab tuh. Langsung, loh, kamu kok pakai hijab, kan timbang ke warung depan aja, bilang gitu. Tapi katanya kalau misalkan sudah balik Neng sudah dewasa, bilang gitu. Kamu jangan sok suci, bilangnya waktu itu kan, sampai udah buka aja kecantikan, jangan ditutupin, kamu harus expose, ngomong gitu. Ditarik benar-benar kerudung saya sampai kelepas gitu dari kepala, untungnya itu di dalam kamar. Waktu itu saya mau minta uangnya, mana uangnya buat
yang disuruh. Mm-mm. Saya nangis seketika, ya Allah Mm. kok segitunya, emang Ya, salah Pak pakai hijab, terus mm-mm. gitu. Udah Ya, jangan macam-macam ya, gitu. keributan itu apakah diketahui oleh orang tua? Nah, waktu itu nggak tahu orang tua saya, dan ibaratnya orang tua saya tidak terlalu memusingkan gitu loh. Terserah Mm. kamu aja gitu. Yang Oh, penting sebetulnya orang tua tidak melarang ya? awalnya tidak melarang Mm. karena masih dilihat normal-normal saja, kan Mm-mm. berhijab oh normal. Iya. Kenapa kakak saya dia melarang saya? Karena sampai di rumah tangga sampai anak ke nomor 3 itu baru mau hijab, anak nomor 3 baru mau hijab Mhm. gitu. Ya. Lalu kemudian apa namanya, yang pertama kali berkesan adalah sebenarnya waktu Mas Haris bilang setelah itu brosur, saya mulai, Mas ada lagi nggak brosurnya, sehingga Mas Haris itu waktu itu mengumpulkan brosur, beli bukan beli, apa namanya, katanya dibawakan buku brosur yang sudah berbentuk buku. Iya, kumpulan brosur ya. Iya, kumpulan brosur yang tahun berapa sampai Mm-mm. tahun berapa gitu, saya ingat banget. Kemudian nih Dek, kamu kalau mau tahu lengkapnya ini, ngomong itu, tapi kalau bisa jangan ketahuan. Emang kenapa? Kok emang salah ya kalau ketahuan? Enggak, takutnya ada pro dan kontra, ngomongnya gitu. Mm-mm. Saya waktu belum ngerti tuh, belum tahu, maksudnya, oh masa sih cuma sekedar buku kok pro dan kontra gitu awalnya. Mm-mm. Oh, mohon maaf, itu tahun berapa waktu itu? Itu sekitar tahun 2003 akhir kayaknya. 2003? Iya, 2003 akhir, karena Mas Haris itu 2003 akhir berarti 2004 awal ya. Saat itu kalau nggak salah mulai bergabung itu 2003 akhir pas bulan puasa waktu itu. Yeah. Kan sempat ditanya orang mana, orang Solo. Oh kasihan, kamu di sini ada keluarga nggak ada. Akhirnya ya udah, kamu kalau ada apa-apa kesini ya, nggak keluarga sendiri. Awalnya begitu. Komunikasi juga dengan kontak bapak saya gitu kan. Baik, terus tadi semakin lama kemudian dibawakan buku kumpulan brosur, Mas itu dipelajari lagi? Iya, dipelajari lagi. Saya bertekad untuk memang benar-benar berhenti. Jadi kalau setiap ada panggilan, ada itu, saya tidak ikut. Panggilan pemotretan begitu? Iya, panggilan pemotretan untuk apa namanya, iklan, untuk dan lain sebagainya. Sampai saya pernah didatengin wartawan karena tidak pernah ini. Saya berpikir gini, kok sampai tahu wartawan kesini ya? Kenapa kok berhenti di dunia seperti itu gitu kan? Sampai ke rumah, saya bilang, mohon maaf Mas, saya sedang mau ujian, kemudian saya juga lagi tidak enak badan, sehingga saya memutuskan sudah tidak ikut dunia seperti itu lagi. Jadi itu yang dijadikan alasan, padahal sebetulnya bukan itu alasannya? Bukan. Kemudian setelah dikasih brosur, saya baca-baca, saya penasaran, saya ambillah kontak nomor handphone di handphone apa namanya? Di itu ya, alamat di kop suratnya itu. Nomor handphonenya papa saya itu saya buka, ada nomornya Mas Haris, saya simpan di nomor saya sendiri. Baru saya bertanya, mohon maaf Mas, ini saya gini-gini. Mas, itu tuh ada kajiannya atau tidak? Ada deh, di mana, di ini. Jadi apa namanya, kita mulai konsultasi, dalam arti kalau misalkan ada apa-apa nanya gitu lewat dulu belum ada WhatsApp, lewat SMS. Kemudian dikasihlah alamat pondok cabai itu di mana, jauh deh gini. Coba deh, saya mau coba, tolong dong rutenya yang mana. Akhirnya saya tuh udah mulai sekali waktu itu. Datang ke sana sendirian, naik apa? Naik angkutan. Oh. Berapa jauh gitu jaraknya, atau berapa jam? 4 jam kurang lebih. 4 jam? Jadi sampai sana berangkat jam 7 itu bisa udah cuma dapat 1 jaman terus selesai. Itu hari Ahad ya kajiannya ya? Ya, hari Minggu, karena bilangnya alasannya mau belajar kelompok gitu, jadi nggak ada yang tahu. Oh gitu. Terus sampai berapa lama itu diam-diam ikut pengajian ke sana? Tahun 2005 awal. Setahun ya? Iya, tahun 2005 awal tahun saya mencoba benar-benar hijrah. Ternyata setelah hijrah, saya berhijab, saya dikasih waktu itu. Gimana? Setelah berhijrah? Setelah berhijrah, saya dikasih cobaan sama Allah, sakit. Iya. Sakit, divonis kelenjar getah bening. Itu saya sampai pingsan, saya sampai ya Allah, saya nggak kuat lagi karena menahan sakit ini, karena kan cenut-cenut udah gitu pingsan. Saya sampai pingsan, sampai badannya dingin semua, dikasih minyak panas tuh sudah nggak merespon. Saya udah meneteskan air mata, mungkin sampai sini ajal saya. Berpikir itu saya di rumah ya sakitnya? Habis itu udah setelah kurang lebih 1,5 jam baru saya sadar, dibangunin oleh udah dirumbung-rumbung gitu sama keluarga saya.
kebetulan ada nenek saya juga waktu itu. Kamu kenapa? Katanya, kamu kenapa, Neng? Kok pada dingin semua, kakinya dingin, udah pada takut semuanya, dikira nggak direspon, dikasih minyak panas yang panas sekali itu, sampai 1 botol habis itu nggak ada reaksi apa-apa. Ya. Terus saya berobat sendiri, dengan berjalannya waktu, saya memberanikan diri, Mas, saya sakit, mohon doanya. Kalau saya nggak ada umur atau gimana, kata-katanya saya lupa ya, cuma saya bilang kami nggak ada umur, tolong doakan saya gitu kan, karena setelah saya ngaji ini sangat berkesan dari brosur-brosur, dari apa, udah mulai tersentuh. Nah kemudian karena belum tahu tercium seperti itu, bapak saya itu bilang, waktu itu sebenarnya sebelum Mas Haris melamar itu ada 3 orang yang sudah melamar saya. Nah, mungkin ucapan adalah doa. Waktu yang pelamar ketiga datang ke rumah sudah bawa cincin, bawa seserahan, bawa jinjingan gitu. Karena saya ketahui ternyata dia ingin melamar. Nah kebetulan Mas Haris habis kecelakaan waktu itu, pulang untuk singgah di rumah untuk merehabilitasi, karena kalau di mes nggak ada orang, karena kalau di rumah kan banyak kakak saya laki. Akhirnya numpang permisi lewat. Nah pas lewat itu bapak saya, waktu itu belum terjadi apa-apa, bapak saya itu langsung nunjuk tuh calonnya si Neng, calon suaminya. Saya kaget, saya batin saya diem, kok calon suami, kok ngarahnya ngomong ke situ. Nah Mas Haris pun mungkin nggak dengar, nggak tahu, karena kan cuma hanya lewat. Itu ibaratnya alibi untuk menolak sebuah lamaran itu. Ketiga itu lamaran, saya udah 3 kali dilamar, yang ketiga itu dia benar-benar bawa cincin, bawa seserahan. Kemudian saya disamperin oleh ibu saya ke kamar, dibilang gini, Neng sebenarnya itu mau melamar kamu. Hah, mau melamar? Lah lulus aja belum, kan sambil nunggu ijazah aja belum keluar, kok udah dilamar. Terus mama juga cerita, sebelum dia sudah ada lagi yang melamar. Jadi memang tanpa pemberitahuan sebelumnya ya? Belum, tanpa pemberitahuan. Bapak saya waktu itu nolak. Kenapa nolak? Ya bagaimana, dia masih kuliah. Tapi bapaknya bilang begini, nanti ditanggung uang bulanan, terus uang kuliah, terus mobil, rumah sudah disiapkan. Terus bapak saya bilang, ya, terus papa setuju mama? Ya nggak setuju lah, nanti bagaimana mandirinya gitu loh kalau terus kemudian tadi yang dipakai alibi kenapa Mas Haris itu, apakah pernah ditanyakan ke bapak? Iya, cuman karena pas lagi lewat. Gitu ya, pas banget itu ya. Pas lagi lewat masuk, karena pulang dari rumah sakit itu pun diantar bareng-bareng oleh teman angkatan lautnya, dan banyak orang juga di depan, karena memang lagi kursus papa saya itu, ditinggal sebentar karena tiba-tiba ada tamu. Tapi itu memang cukup meyakinkan ya, karena memang pas datang ke rumah begitu ya Mas Harisnya ya. Iya, pas datang ke rumah memang habis kecelakaan, waktu itu keluarganya nggak ada yang tahu yang di Solo. Kemudian mungkin bisa diceritakan tadi kan berarti memang sudah mendaftar resmi sebagai warga pengajian MTA begitu ya? Kalau daftar belum waktu itu. Belum. Tapi memang sudah datang terus rutin begitu? Iya datang, waktu itu saya ketemu sama Bu Detri waktu itu, sambutannya ramah sekali. Duh, kamu kok lucu banget, kecil-kecil sama siapa sendiri, bilang gitu. Jauh banget, ada ditanya, kamu rumahnya di mana? Saya di Cilincing, Bude, gitu. Ya ampun, semoga beristiqomah ya. Gitu. Jadi memang sambutannya baik ya? Alhamdulillah baik, waktu itu cuman memang nggak ada yang dikenal. Iya, kemudian gimana mungkin untuk cerita dari Mas Haris kemudian melamar seperti apa nih? Nah, kemudian kan lambat laun, setelah saya dapat penyakit kelenjar getah bening, saya diserang penyakit, kata dokter itu saya divonis dengan flu tulang. Apa? Flu tulang. Flu tulang ya. Ya, sampai saya berobat pindah ke dokter lain agar memastikan benar atau tidak, sampai dokter itu mau tidak mau ini harus di endoskopi, yaitu masukin alat ke kaki. Lalu kemudian saya bilang, untuk efeknya apa? Saya bilang gitu, untuk efeknya nanti 3 bulan tidak bisa berjalan, harus pakai tongkat atau kursi roda. Saya waktu itu sedangkan saya mau daftar kuliah. Kalau misalkan saya daftar kuliah dan masuk 3 bulan saya off, berarti gagal, sia-sia waktu itu. Akhirnya saya maju mundur. Akhirnya saya tanya ke suster, mohon maaf kalau operasi itu
bagaimana ya kalau operasi itu begini begini begini, terus harus buka baju nggak? Iya harus buka baju. Loh kok buka baju? Lah kan yang dioperasi kakinya gitu. Mhm. Maksudnya dilihat dari bagian apa namanya tempurung, Mhm. apa namanya batok, apa namanya dengkul ya. Iya. Kenapa? Emang prosedurnya seperti itu. Saya mikir lagi, selain saya tidak bisa berjalan, saya juga belum menikah. Mhm. Orang sudah melihat saya gitu, pikir Iya. saya gitu kan. Karena saya malu sudah berhijab waktu itu. Iya. Oh ya udah, terima kasih, jangan lupa datang lagi ya hari Kamis, bilang gitu Mhm. waktu itu. Tapi saya tidak datang. Karena? Iya karena udah janjian mau operasi itu, karena Hmm. saya takut nanti pas operasi nanti pakai baju operasi dan saya bugil Iya, gitu. iya. Mbak. Jadi saya takut dilihat lah gitu, karena Mhm. saya suami saya belum melihat, tapi kok orang lain sudah melihat walaupun dia tim medis gitu. Iya. Jadi akhirnya saya tidak jadi lihat Operasi. apa namanya operasi otos apa namanya dilihat Mhm. kakinya itu. Kemudian saya tahan rasa sakit saya itu seperti ditusuk-tusuk. Hmm. Ya. Saya baca-baca bersin udah gini aja. Jadi saya minum apa namanya banyak memperbanyak pisang sama makan kalek. Terus saya bilang, Mas, saya bilang, Mas, kok begini ya cobaannya? Kalau ingin menjadi lebih baik, sabar deh, itu ujian dari Allah. Kalau kamu bisa melewatinya, insya Allah kamu banyak mendapatkan hidayah dan pahala. Mhm. Terima kasih ya, Mas. Cuman Mas yang bisa saya tanyakan, karena Mhm. saya memang benar-benar saya buta, nggak punya teman laki-laki, nggak ada sama sekali. Memang teman rekan kerja dulu banyak, tapi nggak kok bisa begitu loh, bisa dia tuh apa membimbing saya Mhm. gitu dalam Iya. sisi agama itu. Baik. Nah, Iya. kemudian lambat laun ke Heeh. intinya, Iya. Nah, ini mohon maaf nih, intinya ditahan dulu ya. Nanti diceritakan di sesi yang kedua biar seru ya. Waduh, ya, ya, baik, Iya. baik, baik. Nanti bisa dipersiapkan lagi nanti di sesi yang kedua, pemirsa tetap ikuti ya perbincangan dengan Mbak Feby. Dan tentu saja nanti untuk pemirsa yang ingin bertanya bisa langsung menelpon ke 0271 679 3000, SMS dan juga WA 0811 255 3000. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, kembali di program Hikmah ya, masih bersama saya Ida Aisyah dan juga narasumber kita Ibu Ratu Ayu Febriani yang bercerita tentang perjalanan hijrah beliau hingga mengenal pengajian Majelis Tafsir Al-Quran. Ya, Mbak Feby, kita lanjutkan untuk perbincangan siang hari ini ya. Iya. Ya, dan tadi bagaimana ini bisa diceritakan, bagaimana kemudian Mas Haris menyampaikan keseriusannya melamar Mbak Feby. Jadi waktu itu sebenarnya juga tidak sengaja. Waktu itu bapaknya Mas Haris itu telepon. Iya. Nah, telepon, kemudian karena taunya bapaknya Mas Haris itu kan Mas Haris tinggalnya di mes. Setelah telepon itu ada suara perempuan. Iya. Nah, perempuan itu adalah uyut saya waktu itu. Bilang, Riz itu siapa? Langsung gitu kan. Langsung kan Mas Haris kurang merespon karena kan lagi fokus bapaknya telepon ya. Telepon. Nah, kemudian ngedengar suara perempuan, langsung bapaknya bilang, itu siapa? Katanya kamu di mes itu nggak ada perempuan gitu. Iya. Itu ini Pak, apa namanya? Karena Mas Haris takut sekali waktu itu kan, karena bilangnya itu uyut siapa? Kamu bohong ya? Itu perempuan kok. Kamu punya pacar ya gini-gini. Kamu di Jakarta malah begini-begini gitu akhirnya. Udah pokoknya nggak tahu, singkat cerita, kemudian Mas Haris itu besoknya itu minta tolong, Dek, kalau Bapak nelfon, tolong angkat ya. Kalau Bapak nanya apa aja, bilang aja iya waktu itu. Emang mau kenapa Mas? Bilang gitu kan. Udah Mas juga kurang paham, bilang aja iya. Nah kemudian Bapak tuh telepon. Setelah telepon itu, Bapak mengucapkan kata-kata wanita dan laki-laki itu dilarang untuk pacaran, gini, dan lain sebagainya, ngeluarin surat-surat gitu. Kemudian akhirnya bilang, kamu mau nggak nikah sama Haris? Ngomong gitu. Saya kan bingung, nikah sama Haris? Bilang gitu kan. Kenapa kamu diem aja? Kok kamu ini gini? Pokoknya Bapak tidak memberikan jeda waktu itu. Akhirnya saya bilang, saya hanya bilang, Mas Haris kan jauh dari saya, sebelah sana, handphonenya dipegang saya. Kemudian Mas Haris bilang hanya,
gitu, iya iya aja, iya iya gitu kan. Langsung saya bilang, iya Pak, iya iya. Nah singkat cerita setelah Ya. diceramahin, akhirnya tutup telepon, langsung saya nanya, makasih ya Dek udah diangkat, udah. Terus iya sama-sama. Selanjutnya saya nggak nolong Mas lagi ya, saya pikir gitu awalnya. Ternyata pas ditanya emang Bapak ngomong apa, katanya nanya, aku mau nggak nikah sama Mas Haris. Hah? Ya bener Dek, Bapak ngomong gitu. Langsung kan Mas Haris kaget dong. Iya Mas, Bapak ngomong begitu katanya. Ya nanti aja paling nanti Mas tahu sendiri. Terus gimana dia? Oh ditolongin loh, ketolongin, saya udah nolongin tadi angkat telepon. Selanjutnya terserah, itu kan urusan Mas dengan keluarga Mas. Gitu. Akhirnya lambat cerita ternyata Mas Haris pun bilang, Dek ternyata benar Bapak itu nyangka kamu tuh pacar saya, ngomong gitu. Terus dia bilang gini, Dek kamu mau nggak nikah sama saya? Kok Mas dadakan? Iya, karena Bapak katanya minggu depan keluarganya mau datang. Ibaratnya singkat cerita nih, Bapak mau datang. Saya bingung dong, Mbak, saya ditembak keluarga, sedangkan yang lain-lain aja ditolak. Apalagi ini baru kenal dan waktu itu kan baru ketahuan kakak saya tuh, bapak saya belum tahu. Kakak saya ngelihat brosur itu marah-marah. Oh ya sudah. Bapak saya belum tahu waktu itu. Masih dirahasiakan oleh kakak saya. Karena saya masih disetir nanti kuliahnya dia yang nyetir. Maksudnya harus kemauan dia jurusannya. Waktu itu saya menolak karena kemarin aja saya disetir, apalagi nanti kalau saya setelah kuliah saya disetir lagi, saya nggak bebas gitu. Nah singkat cerita kemudian dalam jangka seminggu ini orang tua Mas Haris mau datang, waktu itu akhir 2005 tahun 2005 akhir Desember. Saya belum cerita sama sekali ke keluarga saya, ini Dek, terus gimana Dek, saya mau sholat dulu, saya bilang itu. Kalau emang Mas jodoh saya yang diantarkan oleh Allah, saya mau sholat dulu. Akhirnya saya sholat saya selama 3 hari berturut-turut, dan memang yang muncul tuh wajahnya Mas Haris terus. Haris, apa memang karena nggak ada lagi, maksudnya dalam arti nggak ada yang dekat lagi ya? Ya. Dari situ ada jawaban. Akhirnya jawaban Mas Haris muncul. Nah, kemudian setelah 3 hari mau keluarganya Mas Haris datang, itu saya terus gimana caranya? Ya udah, insya Allah saya mau nikah sama Mas. Terus gitu. Akhirnya terus gimana solusinya? Menyampaikan ke orang tua begitu, Mbak Feby? Nggak berani. Terus gimana? Nggak berani. Saya nyampein ke kakak saya yang kalau nomor 1 kan nggak ini tuh, nggak srek karena udah tahu tuh pasti bakalan menentang. Nomor 2 juga tidak terlalu dekat. Akhirnya nomor 3, saya waktu pertama datang itu dikirain kakak saya itu saya bercanda sambil ketawa-ketawa, katanya enggak ini serius, tanya aja Mas Haris. Loh kamu baru tahu, baru kenal, nikah itu nggak seumur jagung loh, nikah itu selamanya. Kamu tuh nekat banget, kamu tuh masih kecil, waktu itu masih berapa, 19 tahun apa ya kalau tidak salah, 18 mau ke 19 waktu itu. Kamu tuh masih kecil, jangan-jangan kamu, katanya gitu kakak saya, kamu hamil ya gitu, kamu udah ngapa-ngapain? Astagfirullah, belum apa nih itu hamil apa itu, enggak pernah ngapa-ngapain sebenarnya gitu. Enggak, ini saya ceritain kan, bapaknya Mas Haris telepon gitu-gitu, masih kurang percaya. Akhirnya selang sehari bapak saya memberanikan diri, tapi kakak saya itu memberanikan diri bapak saya ngomong gini, Pak, keluarganya Mas Haris mau datang yang dari Jawa. Oh mau main, ya udah nggak apa-apa. Mungkin kan pikir bapak saya karena Mas Haris sering main, keluarganya mau main gitu kan. Nah singkat cerita akhirnya biasanya kalau ada tamu, mama saya biasanya masak, memang masak waktu itu. Hari setelah besoknya Mas Haris mau datang, barulah dibilangin kayaknya Mas Haris mau ngelamar si Neng Pak, ngomong gitu. Bapak saya kaget dong. Loh nggak bisa. Sekolah aja belum selesai waktu itu, saya udah udah daftar kuliah waktu itu, udah semester 2 mungkin, semester 2 udah kuliah loh, nggak bisa, masih sekolah. Tapi gimana tuh, besok datang keluarganya. Akhirnya bapak saya itu bilang telepon ke tetangga, tolong masakin, terus telepon RT RW dibantu buat saksi kalau memang benar. Tapi bapak saya bilang gini, ini belum tentu diterima gitu. Tapi tetap disambut ya dengan makanan istimewa begitu. Itu pun saya hanya nguping di dalam kamar, saya nggak berani keluar. Saya nggak berani. Ketika hari hanya itu ya? Enggak, waktu pas papa saya rundingan dengan kakak saya itu yang menceritakan. Ya, mungkin pas hari langsung ke hari hanya seperti apa nih? Nah, hari pas datang, bapak saya itu nggak tahu awalnya. Nah, disampaikanlah sama kakaknya yang pertama. Waktu itu karena bapak udah sepuh katanya, jadi nggak bisa datang. Disampaikanlah. Terus udah gitu, nanti saya tanya dulu anaknya mau nerima atau enggak. Bapak saya itu berharap tidak menerima, gitu loh. Berharap tidak menerima. Kakak saya juga awas ya, gini-gini. Terus karena
Di situ pas lamaran itu, pas saya bilang ucap, ya udah insya Allah mau nerima. Kamu yakin? Kamu masih muda, kamu masih kecil gini-gini. Insya Allah gitu kan. Saya bilang. Akhirnya udah. Nah, dituntutlah oleh pihak laki-laki untuk menentukan kalau sudah lamaran jangan jauh-jauh di hari pernikahan. Bapak saya langsung tembak bulan depan menikah. Nggak bisa. Anak saya nunggu 3,5 tahun atau 4,5 tahun dulu setelah lulus kuliah. Mohon maaf Pak, perintah, maksudnya titah bapak kami seperti itu. Ngomong itu bapak saya tambah gimana gitu kan. Karena malu ya, udah banyak ada tetangga juga saksi. Terus akhirnya yaudah gini aja, nggak apa-apa, tapi saya minta acara acara besar-besaran gitu. Mohon maaf bapak saya berkenannya sederhana gitu. Nah terus pihak perempuan dan laki-laki dipisah, ngomong gitu mintanya. Udah perdebatan yang hebat, kemudian dengan singkatnya tentang waktu prosesi pernikahan ya. Pulanglah ceritanya calon mempelai laki-laki dengan keluarganya. Lalu bapak saya nanya ke kakak saya dan kakak saya buka semuanya. Lalu kakak saya bilang gini, bapak saya sampai nggak berani nemuin saya saking shocknya, dan saya hanya diem di kamar nangis. Jadi pada saat itu baru diketahui bahwa Mas Haris ini mengaji di MTA begitu? Ya, baru tahu. Kemudian akhirnya bapak saya ngomong gini, bapak nggak mau nemuin kamu, katanya. Kalau memang kamu jangan seneng dulu, ini bisa tidak terjadi nikahnya, kan gitu. Terus kalau misalkan terjadi, bapak buang anak satu. Jadi saya buang waktu itu, tidak dianggap lah. Akhirnya saya WhatsApp, SMS ke Mas Haris, Mas kalau tidak jadi tidak apa-apa, mungkin Allah tidak menjodohkan kita. Kalau memang jodoh, berdoa. Singkat cerita. Jadi Desember melamar, Januari menikah. Semua keperluan, semua pernikahan itu yang ngurus hanya saya. Saya benar-benar seperti tidak punya seorang orang tua. Karena saya pikir harusnya layaknya seorang perempuan, biasanya kalau anaknya mau menikah mencari perias, mencari catering, semuanya itu, bahkan orang tua. Nah ini pas hari akad nikah aja, sepeser pun bapak saya, dalam arti dia karena tidak mengizinkan, tidak ini sama sekali. Akhirnya ibu saya yang kasihan melihat saya, akhirnya dia minta tolong sama tetangga, tolong dimas. Tapi ketika pernikahan pasti harus ada kehadiran ayah dari mempelai wanita? Iya, tetap, tapi dengan berat hati bapak saya waktu itu datang. Oh, tetap datang. Tetap datang, tapi tidak tidak mengeluarkan biaya sepeser pun gitu ya. Jadi sehingga mama saya diam-diam, ternyata setelah saya tahu, setelah sudah selesai gitu, baru tahu katanya mama saya pinjam uang untuk acara akad nikah di rumah, minta tolong dimasakin tetangga gitu. Karena kan biar gimana juga tetangga nggak ada yang tahu kasus seperti ini gitu. Karena taunya dilamar oleh pemuda angkatan laut dan orangnya baik-baik saja gitu, nggak ada perdebatan di belakang. Kalau dari bapak itu tadi tidak setujunya karena memang Mas Haris mengaji di MTA atau mungkin ada hal yang lain juga? Karena memang bapak saya itu, dia bilang katanya ini beda aliran, nggak seperti yang diajarkan sama leluhur kita, gitu. Kamu sudah melengseng, bahkan nanti kalau bapak meninggal siapa yang ngajiin, bilang gitu. Baik. Jadi sebetulnya tidak setuju, kemudian membiarkan untuk menikah meskipun tanpa dukungan materi begitu. Iya, materi, dukungan fisik juga enggak, sehingga saya mempersiapkan waktu itu 2 minggu untuk pernikahan kantor, 2 minggu untuk pencatatan sipil, semuanya sendirian. Saya seperti maaf anak yatim piatu. Dari kakak juga tidak ada yang membantu? Tidak ada. Saya benar-benar saya bilang gini, Mas, semuanya serba sendiri. Terus kalau misalkan kita sampai jadi menikah, kalau bukan Mas yang saya ke Mas Haris waktu itu, karena keluarga saya udah membuang saya. Tapi yang membuat Mbak Feby yakin untuk terus melanjutkan pernikahan itu apa? Karena kan Mas Haris itu selalu mengarahkan ke agama. Nah, di situ Mas Haris sholatnya rajin. Dalam catatan sejarah hidup saya harus mencari calon suami yang sholatnya itu nggak ditinggal. Itu memang sudah jadi tekad begitu ya sejak awal? Iya, dari awal memang sudah jadi tekad, dan saya nggak mau gonta-ganti pacar gitu. Pengennya seumur hidup sekali. Memang alhamdulillah sama Allah tuh diwujudkan. Sampai karena
saya apa namanya semua diurus sendirian sampai karena tukang salonnya itu bilang katanya karena ini kok orang tuanya nggak maju ya, sehingga pas waktu acara pedang pora di gedung itu tukang riasnya nggak datang, nggak ini. Saya bilang, Mas, karena riasnya nggak datang saya kan udah sah ini, jadi saya yang bedakin gitu. Saya bilang gitu. Jadi kita yang bedakin semuanya. Kalau untuk biaya berarti untuk misalnya biaya rias itu dari Mbak Feby sendiri, masih ada tabungan begitu? Iya, begitu. Baik, alhamdulillah. Kemudian ketika sudah terjadi pernikahan, kemudian lanjut ke resepsi, bagaimana hubungan Mbak Feby dengan orang tua? Bapak saya cenderung kebanyakan diem, dia kayak terpukul gitu loh. Lebih baik diem, karena kalau misalkan saya tuh jadi kayak nggak dianggap gitu loh. Semenjak habis nikah, setelah itu kemudian saya diajak ke keluarganya Mas Haris, keluarga Mas Haris sampai sama bapaknya tuh dites baca brosur waktu itu yang ada bacaan Qur'annya, dikira takut saya nggak bisa baca Qur'an. Terus lambat laun kakaknya dikirain saya nggak bisa apa-apa, terus anak Jakarta nanti malah menyepelekan keluarganya dibanding rumah tangganya. Kemudian udah setelah saya itu saya bilang, Mas, kalau bisa jangan tinggal di sini karena kita tidak sejalan, pro dan kontra pasti ada. Saya nggak apa-apa ngontrak, yang penting kita berdua gitu kan. Kemudian akhirnya tinggal di mana? Alhamdulillah ternyata Mas Haris waktu itu dia nyoba nyicil rumah tahun 2004, ternyata dia udah beli rumah kecil-kecilan. Jadi tinggal di rumah yang cicilan itu. Iya, terus akhirnya saya dibawa ke sana. Baik, kemudian waktu kita tinggal 10 menit lagi. Nah, Mbak Feby, bagaimana kemudian hubungan Mbak Feby dengan keluarga sendiri setelah menikah itu sampai sekarang seperti apa? Kalau keluarga dari pas pertama nikah itu bapak saya benar-benar gak mau nerima saya sampai anak nomor 2. Saya sebagai anak habis lebaran dari Solo pasti datang ke rumah untuk salam minta maaf, tapi bapak saya tetap setiap ada cucu berkumpul anak saya aja yang nggak diinin. Tidak disapa? Nggak disapa, nggak di seperti layaknya cucu gitu. Tapi kalau dengan ibu baik ya tetepan? Ibu baik tapi tidak bisa berkata apa-apa. Waktu itu juga, Pak ayo kangen yuk kita ke rumah Neng. Nggak usah, aku bilang gitu. Ibu saya nangis, saya nelfon juga nangis. Mama kok nggak pernah kesini, nggak kangen kata saya gitu. Iya mama nggak bisa, kalau mama bisa ke sana sendiri, mama bisa. Waktu itu rumah saya di Cilengsi, sama Mas Haris waktu itu di Cilengsi. Jadi benar-benar kehidupan hanya berdua. Baik. Kemudian seiring waktu, kapan itu dari Bapak mulai menerima pernikahan Mbak Feby dengan Mas Haris? Anak yang nomor 2 sudah umur 2 tahun baru menerima. Waktu itu saya pindah tahun 2007 ke Jakarta. Momentumnya seperti apa ketika Bapak mulai menerima itu? Waktu itu karena pas Bapak sakit, Bapak walaupun ibaratnya Bapak sakit, Bapak itu saya selalu menerima sampai terakhir Bapak mau meninggal sebulan sebelumnya itu. Kita yang saya dan Mas Haris yang menampung sampai nyari-nyari tabung oksigen. Bapak saya baru di situ, ya Allah ternyata anaknya sayang sama saya sia-siain. Gitu. Jadi ketika sakit itu timbul kesadaran dari Bapak begitu. Iya, dan apakah mungkin dari Bapak sempat meminta maaf ke putri tercinta? Iya, waktu pas sakit di rumah sakit Bapak saya bilang, please Bapak minta maaf atas kelakuan yang kemarin kalau Bapak itu kurang baik sama kamu yang ngerti agama, kamu fungsi Neng dan keluarga-keluarga yang lain bilangnya begitu. Bapak minta maaf ya Pak, saya maafin. Terus jadi akhirnya dari situ hubungan mulai membaik. Walaupun awalnya kan hanya sapa biasa aja gitu. Dan kakak-kakak saya sudah mulai membaik waktu itu. Kata saya, Mas, walaupun kita kita tunjukkan, walaupun orang tidak suka dengan kita tunjukkan dengan baik, yang baik-baik saja. Gitu. Kemudian lambat laun sebelum bapak saya berubah itu kan imun keimanan turun. Waktu itu ibu dari Mas Haris bilang, nah walaupun pangkat kamu setinggi apapun, kamu harus ngaji karena tiang agama itu harus kamu junjung tinggi. Mungkin pangkat dan lain sebagainya bisa geser, tapi kalau kamu rajin ngaji, kamu tetap nanti Allah yang membela. Bilang itu dari ibunya Mas Haris ya? Iya, ibunya Mas Haris terus tutup usia. Saya dapat kasih sayang dari keluarga Mas Haris dan juga bapak ibu seperti anak kandung sendiri waktu itu, karena saya memang
udah nggak dianggap dan dibuang. Saya Lebaran nggak pernah pulang ke Jakarta, pasti ke Solo Malah ke Solo ya, dan nggak baik. pernah ditanyain Ya, waktu itu. tapi kalau untuk kondisi sekarang berarti Bapak sudah meninggal dan hubungan dengan kakak-kakak dari Mbak Feby sendiri sudah baik semuanya? Alhamdulillah sudah baik. Jadi kita udah deh nafsi-nafsi gitu masing-masing ke agama apa namanya, ya udah kamu ngaji-ngaji, saya juga ngaji, nggak diusik. Tetapi dia dengan saya mengaji seperti ini, kakak saya sudah mulai berhijab waktu itu, anak ketiganya dia sudah berhijab, kemudian mau mau bicara dengan suami saya, tadinya bicara pun tidak. Jadi kita kalau ketemu udah sedih sampai saya nangis. Apa sih salah suami saya kok sampai segitunya nggak diajak ngomong, saya gitu. Emang salahnya apa? Kalau emang ada salah, ayo sini dudukin bareng-bareng. Salahnya apa? Biar kita minta maaf. Jangan sampai kayak seperti ini. Kita kan saudara. Masa mau diem-diem berapa lama? Saya pikir begitu kan. Dengan saya ucapin begitu, alhamdulillah berapa bulan kemudian kakak saya mau menegur sapa. Sekarang alhamdulillah sudah normal dengan kejadian bapak saya meninggal. Dan waktu itu adik saya pas bapak saya mau meninggal itu, bapak saya berpesan, pengennya sih lihat adik menikah dulu. Kebetulan adik saya belum ada pacar, belum ada apa. Nah kebetulan warga dari Kendal, orang ngaji itu mau meminang adik saya. Dan kebetulan adik saya kan memang dia nggak terlalu ini sama saya dekat. Saya selalu arahkan, alhamdulillah menerima, dan itu pun dapat tentangan dari kakak saya. Katanya nggak kasihan orang tua lagi kritis, tapi malah mau nikah, mau apa, padahal itu permintaan bapak yang meminta si pihak laki-laki ini untuk menjaga anaknya yang terakhir. Sehingga bapak saya tutup usia, kemudian melaksanakan pernikahan. Alhamdulillah keluarga saya yang ikut ngaji ada 2, saya dan adik saya. Alhamdulillah, baik. Ya, Mbak Feby. Berharapnya sih, ya berharapnya ke depannya keluarga saya ikut semuanya, ikut ngaji. Dan pesan dari saya adalah berdaganglah dengan Allah. Kalau berdagang dengan Allah, untungnya pasti nyata. Dan cintailah Allah, pasti kamu akan dibalas cinta yang luar biasa sama Allah. Luar biasa. Baik, terima kasih sekali Mbak Feby untuk bincang-bincangnya siang hari ini. Sangat menginspirasi kita semuanya ya untuk terus bersemangat memperjuangkan keyakinan kita, memperjuangkan agama kita. Dan tadi juga closing statementnya sangat menarik, berdaganglah dengan Allah, pasti untungnya nyata, begitu ya. Terima kasih sekali Mbak Feby. Terima kasih. Semoga sehat selalu ya. Salam. Nangis-nangis. Karena kalau sangat menjiwai ceritanya ya. Salam untuk seluruh anggota keluarga, semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita di program Hikmah untuk kesempatan siang hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat ya dari apa yang tadi sudah diceritakan narasumber kita, Ibu Ratu Ayu Febriani. Saya Ida Aisyah mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.